Yuliana Permatasari. Ayo kita mulai wawancara. Apa latar belakang pendidikan dan pengalaman Ibu sebagai guru agama? Kalau ibu dulunya sekolahnya di pendidikan agama Islam, jurusan pendidikan agama Islam. Terus kalau pengalaman guru ngaji mungkin di rumah pernah. Terus ekstrakurikulernya dulu ibu pernah ikutan Rabis atau Irma, mengajar Islam. Jadi ibu mengajar agama. Apa yang memotivasi Ibu untuk menjadi guru agama? Kalau motivasi sih sebetulnya awalnya karena ibu dulunya nggak pernah pesantren, jadi ibu tuh mendobrak keinginan orang tua yang tidak boleh, terus ibu pingin nyobain pesantren itu sendiri. Jadi Bu Yuli ikut kuliahnya jurusan agama awalnya seperti itu. Tapi kesini-sini karena belajar agama itu ternyata kewajiban. Terus apalagi ibu itu adalah seorang wanita, jadi madrasatul ula gitu, madrasah pertama bagi anaknya itu adalah seorang ibunya. Jadi motivasi ibu yang pertama mungkin lebih karena ibu itu madrasah pertama bagi anaknya, akhirnya ibu memutuskan ingin memperdalam ilmu agama. Yang kedua ingin mengabdikan diri bermanfaat bagi orang lain, orang banyak, mungkin akhirnya ibu memilih menjadi guru agama. Bagaimana Ibu memilih bidang agama yang ingin Ibu ajarkan? Kalau ibu sih ngikutin kurikulum, kalau ngajarin ikutin kurikulum karena di sana itu kan udah ada panduannya, kita tinggal mencari materinya, mencari sumbernya, baru dijelaskan kepada anak-anak. Apa metode pengajaran yang paling efektif menurut Ibu dalam mengajar agama? Kalau buat ibu sih kayaknya ngelihatnya mungkin kayak game atau kuis-kuis gitu, karena sekarang itu kan kebanyakan anak-anak tuh pakai gadget ya, jadi nanti anak-anak itu lebih aktif dan lebih kayak penasaran gitu. Kalau kayak pakai kuisis, pakai game-game kayak gitu kayaknya lebih menarik bagi ibu gitu buat anak-anak. Apa metode pengajaran yang lebih efektif menurut Ibu dalam mengajar agama? Kalau metode mah paling kayak ceramah, kalau enggak bentuk yang kuis-kuis dan game gitu. Bagaimana Ibu membuat materi agama lebih menarik dan interaktif? Kalau kayak gitu biasanya dibentuknya diskusi atau bikin kuis-kuisis yang pakai online gitu. Jadi kan anak-anak sekarang itu udah mahir pakai gadget. Jadi kadang-kadang anak-anak itu kalau diberinya kayak tantangan pakai bawa HP gitu, terus tantangannya kayak bentuk-bentuk game yang kuisis, itu lebih menarik dan lebih seru, lebih semangat juga. Apa peran teknologi dalam pengajaran agama menurut Ibu? Sangat besar. Karena bagi ibu apalagi zaman-zaman sekarang, kita itu jadi guru nggak bisa ngikutin zaman ibu dulu, tapi harus ngikutin zaman-zaman sekarang yang jadi nggak boring. Terus anak-anak itu lebih semangat kalau pakai teknologi seperti itu, karena kayaknya gadget itu sekarang udah menyatu dengan diri anak-anak aja. Bagaimana Ibu memilih materi agama yang sesuai dengan kurikulum? Kalau dari ibu sendiri, karena kalau kurikulum kan udah ngebentuk-bentuk, apalagi sekarang pakainya kurikulum merdeka, udah ngebentuk-bentuk kayak elemen Al-Quran, hadis dan sebagainya. Kalau Bu Yuli untuk mengambil materinya disampaikan kepada anak, kayak tadi lagi kembali lagi ke buku. Kalau sumbernya ternyata yang dibutuhkannya materi fikih misalnya tentang bab wudu atau apa, nah Bu Yuli langsung cari sumbernya seperti itu. Apa topik agama yang paling sulit untuk diajarkan dan bagaimana Ibu mengatasinya? Kayaknya kalau paling sulit Al-Quran, sebab tidak semua anak SD itu sekarang kan karena dari kelas 1 itu mereka sudah diajarkan huruf sambung Arab gitu, tapi rata-rata dari kelas 1 sampai kelas 3 itu mereka masih kebanyakan Iqra dan sedikit yang Al-Quran. Sementara materi di sini mereka itu harus udah sampai ke bisa baca huruf bersambung gitu, kayak seri Al-Quran. Kalau di kita mungkin Iqra 6 kali ya, soalnya selain surat-suratnya panjang dan ayat-ayatnya juga nggak pakai ayat-ayat yang biasanya surat-surat yang udah terkenal dibaca di sholat-sholat, jadi kayak surat Al-Baqarah, Al-Hujurat. Jadi kalau untuk menjelaskan seperti itu kayaknya lebih sukar gitu, lebih susah. Cuman kalau untuk lebih efisiennya mungkin Ibu Yuli pakainya metode yang dilatinin terus diulang-ulang, kayak metode dihafalin bareng kayak gitu, baru anaknya bisa paham. Bagaimana Ibu mengidentifikasi
mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan kehidupan sehari-hari siswa? Ya dilihat dari kelas sikap, terus sekarang kalau Bu Yuli nih kayak ngelihat adab siswa bertemu dengan guru seperti apa, bertemu kakak kelas seperti apa. Makanya setiap Bu Yuli ke kelas gini ya, awalannya itu pasti ngasih motivasi, terus bertanya keseharian, terus mengungkap fakta yang biasanya udah terdengar di lingkungan-lingkungan kayak berantem atau apa. Nah sama Bu Yuli langsung dijelaskan kembali bahwa ini tuh perbuatan-perbuatan yang tidak boleh. Terus ngecek nih kelas 4, kayak Mimi kan kelas 4, terus nanti Bu Yuli kan suka nanya udah melaksanakan apa yang sudah diperintahkan sama Bu Yuli belum, kayak contoh tidak boleh menghina orang lain, bullying dan sebagainya kayak gitu. Nah nanti kan kalau ada biasanya suka ada laporan-laporan, baru sama Bu Yuli dikasih motivasi kembali untuk ngecek anak-anak kayak gitu. Bagaimana Ibu membantu siswa mengembangkan karakter dan akhlak yang baik melalui pendidikan agama? Kalau Bu Yuli sih lebih ke ya kayak tadi sopan santun diperhatikan, terus ada lagi program duha yang dilihat mungkin anak-anak sudah belajar minimal tahu gerakan-gerakan sholat, minimal juga tahu bacaan-bacaannya. Setelah itu bisa diaplikasikan di lingkungan masyarakat. Jadi tugas Bu Yuli mungkin di sini hanya dilihat hal-hal yang bisa dinilai oleh mata Bu Yuli dan program di sekolah. Selepas itu mungkin targetnya lebih keluas, kayak kalau ketemu di jalan kita salam gitu, kayak nyapa, oh berarti ini anaknya gini-gini. Apa strategi Ibu untuk meningkatkan kesadaran spiritual siswa? Dilakukan pembiasaan kayak ngapalin surat-surat pendek, Asmaul Husna, sholawatan, tadarus bareng. Kalau sebelum belajar biasanya kita ada surat-surat pendek yang dibacakan. Terus ada pembiasaan-pembiasaan yang tadi itu yang tanya banding tentang udah melakukan apa, kegiatan apa hari ini, terus udah sholat subuh apa belum, kayak gitu. Bagaimana Ibu menangani perbedaan pendapat atau konflik antar siswa terkait isu agama? Kalau Bu Yuli sih biasanya didengerin dulu, terus ditanyain sumbernya itu dari mana. Nah kalau ternyata itu sumbernya mungkin menurut dari pemahaman Ibu dan dari berita yang Ibu punya, dari fakta, dari Al-Quran, hadis, ternyata itu menyimpang, mungkin sama Bu Yuli akan diberi masukan atau penjelasan yang lebih rinci. Tapi kalau ternyata saat perbandingan itu hanya selisih paham dan istilahnya mah, karena misalnya kayak aku mah nih di pengajian diajarnya kayak gini, aku di pengajian diajarin, tapi kalau selama itu tidak menyimpang dari aturan-aturan dan hadis, ya Bu Yuri tinggal luruskan bahwa ini tuh boleh, ini juga boleh. Apa tantangan terbesar yang Ibu hadapi sebagai guru agama dan bagaimana Ibu mengatasinya? Selama ini tantangan yang paling besar itu adalah merubah akhlak, karena di sini tuh guru itu kan tugasnya bukan hanya mengajar. Bu Yuri pernah tanya kepada anak-anak, ternyata anak-anak juga belum pada paham bahwa tujuan mereka ke sekolah itu apa. Mereka jawab belajar, mencari ilmu. Nah mereka hanya tahu seperti itu, padahal tujuan yang pertama masuk ke sekolah itu mereka itu adalah merubah perilaku, merubah akhlak. Yang asalnya mungkin biasanya aku mah ngomongnya kasar, tidak tahu sopan santun, di sekolah itu dididik. Makanya di sini kan Bu Yuli itu PAI, Pendidikan Agama Islam. Tugas Bu Yuli yang pertama itu adalah mendidik akhlak, mendidik karakter, kebiasaan. Setelah itu belajar. Belajar itu sebetulnya tidak hanya di sekolah, bisa di rumah, bisa di madrasah, bisa dimanapun. Cuman di sini yang menjadi tantangan paling besar adalah merubah perilaku yang mungkin kalau di depan Bu Yuli bisa aja, oh ini Bu Yuli jadi pura-pura baik gitu. Tapi untuk mengatasi itu semua yang kayak di luar sekolah atau di lingkungan sekolah itu sendiri, Bu Yuli suka bilang amanatin ke anak-anak, setiap anak-anak itu selalu dikasih motivasi untuk berani berbicara. Jadi jangan takut melaporkan atau mengatakan bahwa si fulan salah, si ini melakukan kesalahan ini, dengan catatan mereka ngelaporinnya nggak di depan ibu, nggak di depan teman-temannya, tapi hanya ngobrol aja sama ibu. Contoh misalnya ada temannya yang nakal apa gimana, di belakang bilang, Bu boleh nggak aku ngobrol dulu sama ibu, terus ngasih tahu bahwa si ini udah ngelakuin kesalahan ini. Nah nanti Bu Yuli tarik untuk negur gitu. Jadi nggak di depan umum. Selama Ibu Yuli bisa mengatasi, ya Ibu Yuli atasi sendiri. Selama tidak bisa diatasi, mungkin Ibu Yuli bisa panggil orang tuanya kayak gitu. Bagaimana Ibu menghadapi siswa yang kurang berminat dengan materi agama?
Kalau Bu Yuli sendiri sih, alhamdulillah kalau buat materi agama anak-anak suka nunggu kayak Bu kapan masuk kelas gitu. Cuman kalau di antara anak-anak yang mungkin kelihatan kayak udah males atau udah ini tunduh gitu ya, ngantuk, udah merhatiin pelajaran ibu, biasanya ibu pakai ice breaking, nyanyi, kuis, game, tanya jawab atau ditanya satu-satu. Biar jadi mereka tuh kayak bisa aku ditanya nih, jadi aku merhatiin kayak gitu. Apa yang Ibu lakukan untuk meningkatkan minat siswa terhadap agama? Yang pertama itu tadi motivasi. Jadi mereka ditanya bahwa kamu buat apa sih Allah menciptakan kamu mata, hidung, telinga gitu ya, semua anggota tubuh sempurna seperti itu. Ya tujuannya untuk beribadah. Sementara manusia itu tidak bisa beribadah tanpa ilmu. Makanya tujuan yang pertama ketika Bu Yuli sebelum mengasih motivasi itu mereka itu harus minat belajar agama, karena pertanyaannya bukan hanya di dunia tapi nanti buat bakal di akhirat. Bagaimana Ibu bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mendukung pendidikan agama? Biasanya sih sharing, kayak kalau sekarang kan udah canggih ya, bisa lewat WA, lewat chat gitu ya, kalau ngobrol dan sebagainya. Adapun yang langsung misalnya kayak ke sekolah untuk ngobrol bahwa perkembangan anaknya kayak gini, kayak ngaji atau gimana, males gimana ya Bu caranya biar ningkatin ini anaknya, asalnya males ngaji pengen jadi sering ngaji lagi gitu. Sebetulnya itu kan faktornya bukan hanya dari orang tua itu sendiri, tapi ada dari lingkungan. Makanya di sini orang tua juga punya peran besar. Yang pertama memperhatikan segala aktivitas anaknya. Jadi jangan, yang penting dia nggak main gadget tapi main keluar sama teman-temannya, itu nggak boleh. Tapi kita harus tahu siapa itu teman-temannya. Yang kedua, kalau dia main gadget, kecanduan main gadget, orang tua harus punya waktu timeline buat anaknya bahwa ini waktunya mengaji gitu. Terus dia juga harus jadi figur, bukan hanya guru yang digugu dan ditiru. Mereka juga harus jadi contoh bagi anaknya bahwa setiap anak itu akan meniru apa yang dia lihat. Oh, mama aku waktu adzan tidak sholat, dia masih main HP atau masih ngobrol sama temannya, makanya dia melakukan seperti itu. Tapi kalau kayak gini, ayo Sri misalnya, Sri ayo sholat, mama juga udah sholat, lah dia bakal ikut gitu, karena oh mama aku nih sholat, jadi contoh gitu. Orang tua juga kayak gitu. Apa strategi Ibu untuk berkomunikasi dengan siswa yang memiliki latar belakang agama berbeda? Paling Bu Yuli tidak akan langsung musik-musik kayak ini, kayak apa ya, terlalu mendalam enggak sih. Cuman kalau untuk sharing perilaku baik, terus cara sopan santun, kayaknya kalau sharing sebatas itu nggak apa-apa. Soalnya kan lakum dinukum waliyadin, agamaku untuk agamaku, agamamu untuk agamamu, dan tidak ada paksaan. Bagaimana Ibu membangun kerjasama dengan guru lain untuk mendukung pembelajaran siswa? Pakai pembiasaan doa-doa sebelum belajar baca doa sebelum belajar, sesudah belajar pas pulang baca sesudah pulang. Terus surat-surat pendeknya di-sharingin, misalnya kayak kelas 1 sampai kelas 3 surat-suratnya pendek, kelas 4, 5, 6 diusahakan suratnya yang agak panjang. Terus sebelumnya juga dikasih motivasi juga sama, sebab yang namanya manusia itu perlu disiram kayak tanaman. Kalau tanaman nggak disiram kan layu. Kalau manusia disiramnya dengan apa ya? Diberi masukan, nasihat, motivasi biar dia semangat belajar. Bagaimana Ibu mengevaluasi efektivitas pengajaran agama Ibu? Kalau evaluasi tes ya Ibu ada ulangan. Kalau sekarang evaluasinya bentuknya sikap atau karakter atau kebiasaan, Bu Yuli bisa tes praktek, ujian praktek gitu. Tapi dia dari sehari-hari juga Bu Yuli suka mantau, misalnya kayak anak ini gimana sopan santunnya sama guru. Kadang-kadang Bu Yuli juga sharing sama guru-gurunya di kelasnya seperti apa, atau enggak minimal orang tuanya, mungkin Bu Yuli suka kadang-kadang ada laporan dari orang tuanya bahwa anak saya kayak gini. Nah itu bisa jadi evaluasi. Apa yang Ibu lakukan untuk terus meningkatkan kualitas pengajaran agama Ibu? Ya sering update, sering ngobrol, sharing sama teman-teman gimana caranya nih biar anak-anak lebih tertarik sama pelajaran agama, terus nggak bosen dan biar nggak boring. Karena sebetulnya tujuan agama itu bukan tentang urusan kita hanya di dunia, tapi sampai tujuan kita itu di dunia sampai di akhirat kayak gitu. Jadi ya jangan lelah, jangan capek, jangan bosan. Kalau gitu wawancara saya sudahi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.